Secara 2 tahun berturut-turut, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini ditanggapi serius oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Yesri Lolopali. Menurutnya sesungguhnya opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah harus berdampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya, dan juga predikat WTP bukanlah pencitraan bahwa daerah terbebas dari korupsi. Saat jumpa pers di ruang kerjanya, Lolopali mengatakan, sebagai ketua fraksi Demokrat, dirinya berpandangan bahwa wajar tanpa pengecualian atau WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsi bisa saja terjadi dengan beragam modus. Pernyataan tersebut, kata Yesri, bukanlah tanpa alasan, karena pernah dilontarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Hal senada juga pernah dikeluarkan mantan juru bicara KPK Febri Diansah, bahwa pemberian opini WTP itu menandakan daerah tersebut sudah melakukan laporan sesuai standar. Akan tetapi, Febri juga mempertanyakan mengapa sejumlah kepala daerah yang berhasil memperoleh opini WTP justru terjerat kasus korupsi. Selaku ketua fraksi Partai Demokrat, Lolopali sungguh mengapresiasi pemerintah daerah dengan kerja keras dan cermat membawa Maluku Barat Daya meraih opini WTP secara berturut-turut tahun 2019 dan 2020. Dari segi ekonomi, Lolopali berpandangan jika laporan keuangan dinilai WTP, harusnya hasil pertanian semisal cabai, tomat, terong, kol kepala tidak lagi diekspor dari luar sehingga berimplikasi kepada kenaikan harga di pasaran. Dirinya juga meminta kepada Bupati Maluku Barat Daya agar dapat fokus untuk memajukan sektor perekonomian dan sektor lain di daerah. Tak kala itu, Lolopali berharap 2 kali mendapat predikat opini WTP, maka Kabupaten Maluku Barat Daya harus keluar dari status kabupaten termiskin di Provinsi Maluku. Wajar tanpa pengecualian bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsi bisa terjadi dengan modus macam-macam. Kalimat tersebut keluar dari mulut Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 September 2017. Keuangan dinilai WTP, tetapi cili tomat, terong, kol kepala merupakan barang impor, maka percuma. Yang ada hanya kol tinggi. Faktanya, biaya hidup di kota Kabupaten Maluku Barat Daya sangat mahal. Belum lagi nasib rakyat kita yang ada di pedesaan, yang terpencil dan sangat terpencil, dan perbatasan. Tak tahu cerita mereka. Untuk itu, melalui media pada sore hari ini, saya meminta kepada saudara Bupati. Yang pertama, Bupati membangun daerah ini dengan pendekatan konsentrasi atau fokus. Contoh, jika di tahun 2022 target kita adalah sektor perikanan kelautan atau sektor pertanian atau sektor peternakan dan pariwisata, maka perencanaan anggaran harus terarah sehingga kita benar-benar berhasil mendapat pendapatan asli daerah, rakyat sejahtera dan
daerah maju. Yang kedua, bupati dalam penempatan jabatan pimpinan OPD harus profesional, sesuai basic ilmu yang digeluti, dan jika perlu dilakukan fit and proper test kepada jabatan-jabatan yang merupakan jabatan strategis yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah kita. Misalnya jika itu Kadis Perikanan Kelautan, lantiknya di laut. Begitu juga Kadis Pertanian, lantiknya di kebun. Sehingga mereka ini tahu tugas pokok dan fungsinya. Karena selama ini lebih banyak kita hanya jago dalam merancang tetapi hasilnya nol. Untuk itu, harapan saya kepada Saudara Bupati Maluku Barat Daya dengan meraih opini WTP secara berturut-turut 2019-2020, semoga membawa Kabupaten Maluku Barat Daya ada pada posisi kabupaten termaju di Maluku. Karena sesuai dengan data BPS, Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai kabupaten termiskin nomor urut 1 di 11 kabupaten kota di Maluku. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasiang melaporkan.